Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Raja Ibnu Al-Khawarizmi dari kelas 10-2 ingin menjelaskan tentang sosiologi. Bab 1. Saya untuk mengganti nilai remedial saya. Yang pertama, pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Dalam KBBI, sosiologi adalah pengetahuan ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur dan proses sosial dan perubahannya. Sosiologi secara Latin terbagi menjadi dua kata, yaitu socius artinya kawan dan logos yaitu berbicara. Dan kedua itu digabung menjadi masyarakat artinya. Gejala sosial, peristiwa yang terjadi antara anggota masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Objek kajian sosiologi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Formal adalah manusia sebagai makhluk hidup dan material adalah gejala dan proses sosial yang sedang terjadi. Ilmuwan sosiologi terbagi menjadi banyak sekali. Ya, salah satu diantaranya adalah Max Weber yang mempelajari tentang tindakan-tindakan sosial. Pitirim Asorokin yaitu hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial. W.F. Ogburn dan M.F. Nimkov penelitian ilmiah tentang interaksi sosial yang menghasilkan organisasi sosial. Anthony Giddens studi kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Suherjono Soekanto mempelajari masyarakat dan hubungan antara anggota masyarakat. Soleh Somarjan dan Sulaiman Somarti struktur dan proses serta perubahan sosial. Tokoh dan teori sosial. Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Ia adalah orang yang memperkenalkan ilmu sosiologi itu. Auguste Comte berpendapat sosial itu ada sosial statis dan sosial dinamis. Tahap pemikiran manusia itu ada 3, yaitu teologis, metafisik, dan motivisme. Teologis itu contohnya seperti gunung meletus akibat dewa siwa sedang marah. Metafisik itu seperti gunung meletus akibat roh gunung kekurangan sesajen untuk menjaga keseimbangan gunung. Dan motivisme contohnya seperti gunung meletus akibat tekanan magma di dalam bumi yang mendorong keluar. Max Weber menekankan bahwa tindakan sosial itu dipengaruhi motivasi atau makna subjektif dari pelakunya. Oleh karena itu dia memperkenalkan metode Verstehen, yaitu menggali informasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai tindakan seseorang. Tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber ada 4, yaitu rasional instrumental, afeksi, tradisional, dan rasional orientasi nilai. Penjelasannya adalah tradisional itu seperti kebiasaan atau adat istiadat tanpa tujuan. Afektif adalah dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Rasional instrumental pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan rasional nilai keyakinan terhadap nilai atau prinsip moral tertentu. Itu ada pendapat Emil Durkheim, yaitu tindakan seseorang dipengaruhi oleh fakta sosial yang ada di sekitar dirinya. Fakta sosial ini meliputi keterikatan diri dan masyarakat dan juga kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat. Pemikir fakta sosial bagi Emil Durkheim ya ada 4, yaitu altruistik, anomi, fatalistik, dan egoistik. Altruistik yaitu integrasi sosial terlalu kuat, egoistik kurangnya integrasi sosial karena terisolasi dari masyarakat, fatalistik norma sosial terlalu ketat atau menekan, anomi adalah tindakan tidak ada atau lemahnya norma sosial akibat perubahan gratis. Lalu ada juga tokoh dan teori sosiologi mereka masing-masing. Contohnya adalah Karl Marx seperti konflik kelas, lalu Talcott Person yaitu teori agil agar sistem dapat berjalan dengan baik. Maka para aktor harus menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang diproduksi oleh sistem untuk menjaga kelestarian sistem itu sendiri. Ada teori Herbert Spencer yaitu teori evolusi organik pada masyarakat, dan Charles Hakoly yaitu teori cermin diri.
Ciri sosiologi ada 4, yaitu empiris, kumulatif, non-etis, dan teoritis. Empiris antara lain merupakan sebuah fakta pengalaman nyata spekulatif. Kumulatif adalah teori yang selalu disempurnakan dan diperbarui sesuai perkembangan masyarakat. Non-etis itu tidak menilai baik buruk, melainkan menjelaskan fenomena secara analitis. Teoritis menyusun abstraksi dan dari hasil observasi, yaitu menjelaskan hubungan secara akibat secara logis. Sosiologi ilmu berparadigma kan. Sosiologi ada beberapa paradigma, yaitu kerangka konseptual sudut pandang pendekatan. Definisi sosiologi adalah tindakan sosial Max Weber. Perilaku sosial ada penyusun perilaku sebagai respon atas lingkungannya, dan yang terakhir adalah fakta sosial adalah teori bunuh diri Emil Durkheim. Fungsi sosiologi adalah memahami pola perilaku sosial, norma dan nilai dalam masyarakat, menganalisis masalah sosial seperti kemiskinan, konflik atau perubahan, dan juga memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan sosial, dan yang terakhir membantu memecahkan masalah sosial dengan pendekatan rasional. Penelitian sosial biasanya untuk memecahkan penyelesaian masalah sosial, pembangunan sosial, dan advokasi sosial. Peran sosiologi juga berperan sebagai menggunakan pengetahuan ilmiahnya untuk memahami, menjelaskan, dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat, seperti peneliti sosial, penasihat kebijakan, pendidikan, dan pengkritik sosial, fasilitator sosial. Sekian dari saya, Raja Ibnu Al-Khawarizmi, kelas 10-2. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya hanyalah manusia biasa yang masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.